Updaters, aku Elsa Nopianti. Tahu nggak sih SukabumiUpdate.com beberapa waktu lalu bikin liputan mendalam tentang toleransi di kota Sukabumi. Liputan ini hasil kolaborasi dengan Sejuk, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Kira-kira liputan ini bahas apa aja sih? Pastinya liputan SukabumiUpdate.com bakal fokus membahas tentang praktik-praktik toleransi di Kota Mochi mulai hulu ke hilir yang melibatkan aktor-aktor kunci. Terhampar di kaki Gunung Gede Pangrango, kesejukan udara kota Sukabumi yang selaras dengan nilai-nilai toleransi warganya dibuktikan dengan penghargaan peringkat ke-6 Indeks Kota Toleran di Indonesia pada tahun 2022. Kilas balik praktik toleransi masyarakat kota Sukabumi menyingkap sisi historis yang beragam, mulai dari konsep kesetaraan hingga suasana kisruh politik pada masanya. Hal itu dibeberkan secara gamblang oleh sejarawan Sukabumi Irman Firmansyah kepada SukabumiUpdate.com. Kalau toleransi sendiri sebetulnya punya sejarah yang cukup panjang ya, terutama dari kultur masyarakat Sukabumi sebagai orang Sunda yang berinteraksi dengan banyak bangsa ya, dengan banyak suku bangsa. Artinya Sukabumi kalau kita bicara sebagai kota itu kan taruhlah dibangun awal sebagai satu entitas itu 1815 misalkan zaman Andrews the Wild. Itu kan sebetulnya dia menjejakan konsep-konsep kesetaraan sejak awal. Artinya ketika zaman itu ada tekanan dari bupati lokal yang ditekan oleh pusat pemerintah, dia mencoba mengelola Sukabumi saat itu dengan konsep swasta, dengan mengangkat para kokolot, para imam, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk berbicara secara setara dan kemudian membangun Sukabumi dalam artian membangun perekonomian. Nah, seingat saya memang bahkan kayak Andrews II sempat membangun masjid juga kayak gitu. Jadi ada yang di berangkat haji. Jadi sebetulnya dari awal sudah tumbuh konsep itu yang dibangun bersama dengan orang Belanda sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya ketika misalkan ini baru merupakan sebuah desa atau apa, itu kan Sukabumi itu dibangun oleh orang-orang luar kebanyakan. Jadi kalau saya catat mengacu kepada bukti-bukti kuburan-kuburan kuno di daerah kota itu rata-rata kebanyakan dari luar, misalkan dari Cirebon, dari Banten, dari Mataram. Jadi bahkan kalau Akang misalkan lihat nama-nama tempat di kita ada namanya Babakan Jampang, Subang Jaya, itu sebetulnya memang dulunya orang-orang dari Jampang ke sini dan bermukim. Nah, jadi ada beberapa wilayah yang sebetulnya dari awal sudah mulai multikultural di Sukabumi. Nah, dari awal itulah maka sebetulnya ditambah dengan sikap orang Sunda yang sikapnya terbuka. Jadi ketika muncul kepercayaan lain, suku bangsa lain dan sebagainya, jadi mereka lebih open minded. Mereka tidak merasa terancam, tidak merasa terganggu dan jadilah mereka bersama-sama. Nah, sebagai contoh, misalkan ketika kita dijajah lah ya dari zaman VOC, zaman Belanda hingga zaman penjajahan Jepang, sebetulnya relatif hubungan antara beragama itu aman dan nyaman. Nah, sebagai contoh misalkan dibangun Masjid Agung di pusat kota, di mana dekat Masjid Agung itu di sebelah utaranya ada gereja Protestan, di sebelah barat ada gereja Katolik Roma zaman dulu, tapi sekarang sudah nggak ada. Kemudian di selatan ada kelenteng dan itu dibangun dalam masa yang tidak berjauhan. Artinya konsep kedekatan secara keagamaan itu sudah terjalin saat itu dan tidak pernah ada masalah. Artinya mereka tidak ada saling gontok-gontokan atau misalkan saling klaim dan sebagainya. Semua berjalan dengan realnya dan saling menghormati. Dan itu terus terjadi hingga zaman Jepang. Artinya sebagai contoh ketika adanya Bumi Hangus, politik Bumi Hangus tahun 1947, itu malahan kalau tidak salah gereja Protestan, gereja Sedang Kristus itu dilindungi, tidak boleh dirusak, tidak boleh dihancur. Nah, jadi sebetulnya secara umum sikap masyarakat sendiri terhadap agama lain itu sangat menghormati, termasuk agama lain pun sama menghormati kaum muslim. Nah, memang secara umum sampai tahun 1945, 1947 itu relatif masih aman. Nah,
kecuali memang ketika munculnya politik, ya, sebagai contoh ada namanya politik bumi hangus. Politik bumi hangus itu yang jadi korban itu orang Tionghoa. Karena apa? Politik bumi hangus itu mencegah Belanda datang memanfaatkan aset-aset di sini. Nah, yang kebetulan yang banyak punya aset di kota Sukabumi kan orang Tionghoa, jadi dihancurkan itu, dibakar. Nah itu, tapi kalau secara keagamaan tidak ada satupun memang yang misalkan dihancurkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita sempat ada kerusuhan rasialis tahun 1963, itu pun sama kasusnya, kasus politik. Artinya biasalah politik panas zaman Orde Lama ya, PKI dan sebagainya. Kemudian ada hasutan-hasutan dari mahasiswa dari Bandung juga ke sini yang kebetulan memanfaatkan para siswa. Nah, terjadilah gesekan, akhirnya terjadi pertentangan di sini gitu. Dan itu pun selama 2 hari itu langsung diselesaikan. Nah, kalau saya baca dari misalkan analisis dari Selo Sumarjan misalkan ya tentang peristiwa itu, jadi ternyata dari hasil wawancara bahkan banyak yang menyesal. Artinya begini, selama berpuluh-puluh tahun mereka hidup berdampingan, tiba-tiba ada masalah, kemudian dalam beberapa saat mereka harus agak saling khawatir gitu, dan itu memang tidak menyenangkan buat mereka karena udah terbiasa dari dulu bersama. Artinya seperti orang Tionghoa datang sudah menerima dengan ketionghoaannya, kemudian kebudayaannya, bahkan agamanya. Ya kita lihatlah sampai sekarang kan kelenteng masih berdiri, itu 1912. Nah, gereja Protestan 1911. Masjid Agung tentu lebih lama lagi, dan yang lebih tua lagi gereja Katolik Roma yang sudah nggak ada. Itu dari 1890-an. Jadi dalam masa itu sebetulnya mereka saling bekerja sama. Sebagai contoh, kalau ada perayaan kan Sukabumi itu dikenal sebagai kota pawai zaman dulu. Jadi pawai itu bahkan ada 5 dulu, ada pawai sekolah polisi, ada pawai sekolah biasa ya, kemudian pawai Muharram, ada pawai perayaan Belanda Wilhelmina gitu ya. Jadi ada bahkan ada pawai Sunda Dongdang namanya. Nah, pawai-pawai itu biasanya kan berkeliling kota, termasuk dari Tionghoa sendiri, misalkan kayak cap gomeh. Nah, baru sekarang kan kita ada cap gomeh, lalu zaman Soeharto dilarang. Nah, tapi kalau zaman dulu mereka biasa gitu berintegrasi dan menjadi hiburan bagi semuanya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi zaman Soeharto yang mungkin agak sedikit mereduksi sebetulnya. Walaupun secara hubungan sosial mereka bagus, secara agama pun nggak ada masalah, cuma orang Tionghoa sendiri yang merasa tereduksi karena misalkan namanya kan nggak boleh nama Tionghoa dulu, terus yang namanya kelenteng nggak boleh nama kelenteng diganti jadi vihara, kemudian mereka dimasukin ke agama Buddha kalau nggak salah. Nah, yang hal-hal seperti itu yang sebetulnya mereduksi budaya atau agama dari Tionghoa sendiri, tapi itu tentu produk dari rezim, artinya produk dari kebijakan politik, bukan karena hubungan tidak bagus dengan sesama sebetulnya. Makanya kan di Sukabumi itu agak unik, misalkan sebagai contoh di Gang Ikan sampai tahun 80-an itu ada namanya muludan bersama. Jadi muludan, tapi di situ ada Gang Ikan kan jalan agak luas tuh. Jadi pada saat muludan itu maka orang Tionghoa, orang Muslim mereka pada duduk berdoa. Yang satu mungkin berdoanya berbeda, tapi yang satu menghormati arwah leluhur, artinya yang meninggal di situ. Kemudian orang Sunda yang Muslim berdoa kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya, dengan perantara. Nah, itu terjadi dalam beberapa puluh tahun, Kang. Nah, ketika kemudian gang ikannya mulai menyempit karena banyak pedagang dan sebagainya, akhirnya budaya itu hilang. Nah, tapi budaya itu sempat ada. Artinya secara agama pun mereka sangat welcome gitu. Tidak ada istilah saling menyalahkan atau apa. Makanya saya yakin hingga sekarang pun kita kalau toh ada masih saling curiga, itu sebenarnya produk politik yang masih ada lah, masih tersisa ya, terutama zaman Soeharto gitu. Nah, inilah sebetulnya yang ingin kita kikis sebetulnya. Jadi jangan sampai perasaan-perasaan sisa itu masih ada. Jadi tetap kita kembalikan ke proses yang sebelumnya sempat ada, di mana antara umat beragama maupun antara suku bangsa di Sukabumi ini berjalan dengan baik. Berarti adanya konflik-konflik agama tapi tanpa ada perusakan rumah ibadah itu terjadi setelah munculnya politik di Indonesia ya?
Ya, karena dari analisis ini para sosiolog waktu itu memang karena ada hasutan gitu ya. Artinya kan tentulah semua orang punya masalah ya, tapi biasanya mereka yang dijadikan target adalah orang yang memang punya masalah, kemudian itu yang dianggap jadi pemicu. Nah, tapi secara umum kalau misalkan kita lihat runutan lah peristiwa tahun 1963 itu bukan dari sini, bukan Sukabumi, tapi dari Bandung menjalar ke Cianjur, menjalar ke Sukabumi. Jadi kayak semacam proses yang didesain dari awal gitu. Makanya ketika Sukabumi terjadi kan orang kaget gitu. Nah itu jadi akhirnya banyak yang kecewa, orang Tionghoa pun banyak yang keluar gitu. Tapi secara agama saya belum pernah membaca hal ihwal tentang pengrusakan gitu ya. Kita pernah ingat, setahu saya tahun berapa ya, 90-an atau tahun berapa, ada isu-isu misalkan Quran dibakar. Ada seperti itu, tapi sebetulnya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kemudian ada bom Natal, kita sempat ada bom Natal. Tapi kita harus ingat itu zaman-zamannya teroris menyebar. Artinya secara umum di masyarakat sosial di Sukabumi sebenarnya tidak ada. Itu kan disebar kemana-mana kan, termasuk ke tempat yang dianggap kalau ini tempatnya kelihatan harmonis, maka piculah dengan itu gitu supaya meledak. Nah itu tujuan mereka begitu. Tapi secara umum saya yakin sampai ke depan pun karena memang kultur kita kuat dengan kebersamaan, kita nggak akan ada masalah gitu. Yang penting tetap saling menghormati, jaga koridor, terutama tidak lompat pagar. Karena rata-rata masalah muncul karena lompat pagar, artinya kita mencoba menghakimi, memberi pendapat tentang ranah orang lain, termasuk agama orang lain, dan itu yang nggak boleh sebenarnya gitu. Jadi memang basisnya sudah ada, maksud saya basis secara sejarah, secara kultur kita kuat bahwa kita memang masyarakat toleran orang Sukabumi itu gitu ya. Nah memang itu yang saya pikir itu satu penghormatan juga gitu. Artinya secara kultural sejarah perjalanan masyarakat Sukabumi itu diakui bahwa memang itu kita masyarakat yang toleran kayak begitu. Pada malam Natal 23 tahun silam, bom meledak di luar gereja di Sukabumi dan 5 kota lain di Indonesia, menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Di antara aksi teror itu salah satunya ada di luar gereja Sidang Kristus yang terletak di Jalan Masjid Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bom ini meledak Minggu malam 24 Desember tahun 2000 silam. SukabumiUpdate.com berkesempatan bertemu dengan pendeta Gereja Sidang Kristus Andreas Tejo. Menurutnya, serangan bom ini menguji praktik toleransi dan hubungan antar umat beragama di kota Sukabumi saat itu. Kalau menurut perkiraan katanya yang masuk ke sini itu Ambrosi. Perkiraan teman. Karena yang menghadapi pada waktu itu adalah teman saya. Udah almarhum dia. Almarhum, teman saya udah ada almarhum. Kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu lah ya. Udah almarhum karena kena serangan jantung. Nah pada waktu tahun 2000 itu, ini kan belum tembok ya. Masih pagarnya masih pendek begitu. Jadi ada pintu. Mereka dari sono datang bawa ransel, tujuannya mau ke toilet. Oh sempat izin dulu atau gimana? Izin, ketemu sama teman saya dulu tuh. Mau izin mau ke toilet, teman saya bilang nggak bisa karena nggak ada siapa-siapa. Memang udah mau selesai ibadah juga. Lagi persiapan ibadah begitu loh. Berapa ibadah orang? Natal sendiri. Dan itu jam berapa Pak? Sore. Oh sore bukan malam misa? Bukan. Sore itu pas kejadiannya sore, dia masuk ke sininya sore, tetapi pas meledaknya malam. Sekitar jam 7-an lah. Dan di sini memang tidak ada CCTV? Sudah tidak ada apa-apa. Ya? Belum ada. Dan sudah tidak ada orang juga karena udah pada selesai pulang ibadah. Kita kan pada waktu itu, kami biasa Natal di sini itu dimulai jam 5 sore.
Tapi tahun 2000 itu kita ibadah Natal dimajukan 1 jam. Jadi jam 4. Mereka lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan ada orang masuk bawa ransel. Mau izin ke toilet. Nah teman saya bilang nggak bisa. Karena kita lagi mau ada ibadah begitu. Ya udah, nggak lama ngobrol. Keluar dia. Sini. Sebelum keluar, dia taruh dulu ransel di sini. Taruh ransel. Taruh ransel. Itu kelihatan dia Iya. sama teman. Sama teman saya. Sama teman saya kelihatan. Dan akhirnya yang nggak kena ini. Ya, ruangan ini. Karena memang udah bolongan ya ini ya. Jadi diperbaiki kembali. Inilah yang kena. Jadi memang searah inilah yang kena. Tapi bukan hancur. Dia bomnya larinya ke sono. Ya, rasa trauma pada waktu awal ada rasa trauma sehingga kami meminimalisir keluar masuk pintu ya dengan cara membangun pagar dari kiri kanan yang tadinya cuma pagar besi aja kurang lebih 70 cm lah ya, 70 cm. Tapi karena kondisi seperti itu akhirnya kami tinggikan kurang lebih jadi 2 meter. Ini juga 2 meter supaya tujuannya satu pintu aja keluar masuk orang yang mobilisasinya ke gereja ini. Kita nggak ada perubahan, tetap beribadah di hari-hari biasa, tetap seperti biasa. Jadi di hari Minggu ada 2 kali, tetap jalan. Cuman mungkin kendalanya dari jemaat. Dari jemaatnya itu jadi dalam tanda kutip agak berkurang. Karena mungkin karena takut ya dengan bom. Jadi mereka ya udah lebih baik mengambil keputusan nggak hadir di dalam ibadah yang hari-hari sore, ibadah sore gitu ya. Tetapi setelah berangsur-angsur pulih ya kembali ibadahnya seperti semula. Jadi ibadahnya yang tadinya dua kali tetap 2 kali. Ya, yang hadirnya tadinya nggak banyak karena dengan bom Bali itu mereka kembali banyak. Awal-awal mungkin ya ada rasa takut, ada rasa trauma itu ada. Tetapi setelah itu udah seperti biasa kembali. Mereka nggak ada rasa, aduh takut nih nanti ke gereja dibom lagi dan sebagainya, tidak. Tetapi mereka lebih lebih berantusias, malah lebih berantusias beribadah karena dengan pengamanan yang cukup dari aparat, lalu kepolisian pun pada waktu kejadian-kejadian Natal dan sebagainya itu momen-momen Natal mereka datang jaga, yang ya jaga bukan 1-2 jam tapi 24 jam mereka jaga. Kebetulan di gereja kami itu pada waktu Natal bisa 2 minggu atau 3 minggu ya di gereja mereka nginap. Jadi aparat keamanannya itu nginep, ada 2 orang nginep di gereja, ada di sini atau di dalam, mereka pakai disediain kasur untuk mereka menginap gitu. Jadi lebih safe lah. Sejak tahun 2000, sejak bom Sukabumi itu ya kami tetap toleransi begitu ya. Bahkan sebelum COVID, pintu gereja kami ini setiap hari Jumat dibuka untuk mereka parkir. Kurang lebih 3-40 mobil lah di sini parkir. Jadi sebelum COVID itu 3-40 mobil di sini berparkir. Mereka mempergunakan lahan kami untuk parkir di sini. Di Masjid Agung. Mereka beribadah di Masjid Agung, tapi bawa mobil, ya parkir di sini. Ya. Ada 30-40 mobil di sinilah parkir gitu ya. Sedangkan mereka sholat di sana, di seberang. Saya bilang, ya udah memang kondisi seperti itu. Namun setelah bom Makassar kalau nggak salah tuh, Kapolres katakan jangan pakai parkir lagi di sini. Supaya pengamanannya lebih baik, karena Bapak di sini kan nggak ada security, satpam nggak ada. Dari dulu 2000 sampai sekarang ada security? Nggak ada, kami nggak pernah pakai security.
dari awal gereja ini nggak pernah pakai security, cuman ada penjaga aja yang bantu jagain, jaga bersih, kebersihan dan sebagainya. Nah, itu gimana Pak yang pasca peraturan Kapolres itu Pak? Ya kami sampaikan secara khusus ke pemuda Pancasila di lingkungan kami, maaf kami nggak bisa boleh menerima parkir kembali karena ya bukan kami yang melarang, tapi Kapolres secara khusus bagian intel. Ya mereka katakan jangan parkir lagi di sini dulu untuk sementara karena kondisi seperti ini. Kalau keamanannya kita nggak bisa mengantisipasi, meskipun gereja kalian dekat dengan Polres gitu ya, tapi kami nggak bisa menjamin akan keamanan itu. Jadi lebih baik ya untuk sementara waktu tutup dulu lah sampai hari ini. Untuk keamanan. Untuk keamanan, meskipun kami dari pihak gereja welcome, boleh, cuman mesti ada yang in charge, mesti ada PIC-nya yang bertanggung jawab membantu supaya kami juga nggak kesulitan ya. Yang pertama nggak kesulitan, yang kedua juga nggak merasa takut gitu loh ada penyelundup masuk karena kami nggak ada penjaga, takutnya ada penyelundup masuk, pintunya masuk ke sana atau kemana ditaruh kita nggak tahu. Makanya kita mengantisipasinya dengan cara tutup, nggak boleh. Pak, ini Pak terkait soal lonceng Pak. Lonceng kan kita di sini lingkungan ini masjid gereja di jalan masjid gitu Pak. Betul. Depan masjid juga gitu. Itu gimana Pak soal itu? Sebetulnya sekitar tahun 90-an ya. Ini adalah jalan gereja. Ini adalah jalan gereja sampai atas. Namun karena mayoritas di Sukabumi ini adalah Islam, jadi berdasarkan masukan, argumentasi dari warga sini, jangan jalan gereja, dijadiin jalan alun-alun kalau nggak salah. Kalau jalan masjid kan ini, gitu ya. Jalan gereja. Ini sebenarnya jalan gereja awalnya tahun 90-an lah. Tahun 1990-an itu jalan gereja. Nah, makanya karena itu dijadikan jalan gereja, kami ambil nomor 1 nomornya. Jalan gereja nomor 1. Nah, kan kalau ini kan jalan alun-alun, jalan masjid, jadi nomor 8. Kalau menguji toleransi beragama, iya, udah jelas. Kebetulan, ya kami bersyukur juga ya, warga di lingkungan gereja kami di daerah sini, pemuda Pancasilanya pun membantu. Pemuda Pancasilanya membantu, ya membantu menjaga, membantu memperhatikan siapa-siapa aja. Karena warga sini kan tahulah orang kita siapa dan sebagainya. Kurang lebih tahu begitu. Jadi ya mereka lebih waspada lah. Kalau orang yang tidak dikenal, kira-kira dalam tanda kutip itu mencurigakan, ya mereka lebih waspada. Tapi untuk kerukunan beragama berarti sampai saat ini tetap erat gitu Pak ya? Tetap berjalan dengan baik, sampai hari ini ya. Secara pribadi lingkungan di sini cukup baik gitu ya. Apalagi dengan kehadiran gereja, masjid. Sehingga banyak orang foto di gereja tapi berlatar belakang masjid. Ada juga ya. Iya loh. Kita foto di sini nih tapi latar belakangnya masjid. Atau foto di sini, ya foto latar belakangnya ke gereja gitu. Tak hanya jemaat gereja Sidang Kristus yang menjadi sasaran aksi terorisme, tapi juga menyasar jemaat gereja HKBP yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyo. 2 orang jemaat gereja HKBP Indonesia dilaporkan tewas akibat aksi terorisme tersebut. Bom meledak saat kedua korban melakukan perjalanan pulang selepas ibadah di gereja.
Hal itu disampaikan Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Sukabumi, Antonius Joko Prayitno, selaku tokoh agama Kristen Katolik yang mewakili pemerintah saat itu. Ia mengetahui kronologi kejadian tragis ini setelah mendapat kesempatan berkunjung ke rumah korban. Saya kalau nanti cari arsip Pikiran Rakyat tahun 2000, 26 Desember, itu saya ada di paling depan, besar sekali. Karena dipotret di belakang saya wali kota Bu Moli dulu. Itu berkunjung ke korban bom yang di Jalan Utesta dulu. Itu Katolik, Pak? Enggak, HKBP. Jadi kalau Natal kan anak-anak tuh juga dapat kado. Ini dikasih kado orang, dipangku, bawa pulang. Meledaknya di kereta api Jalan Baros itu. Yang dekat stasiun itu. Iya. Joko memastikan bahwa pasca kejadian bom Natal tersebut tak mempengaruhi praktik toleransi antar umat beragama di lingkungannya. Gereja mengharapkan umatnya untuk tetap bersosialisasi dengan tempat dia tinggal di sekitar. Seperti saya misalnya, saya itu lingkungan saya di sini cukup banyak dan ini dulu ada sekitar tetangga dekat nih sekitar 10 rumah ya. Cuman sekarang kan udah dijual, sebelah rumah udah dirobohin jadi kurang. Kalau toleransi yang saya lakukan sendiri, ya kami menghargai tetangga, kami tegur sapa, dan juga aktif di kegiatan-kegiatan masyarakat. Selama ini, ya selama saya sehat, selama saya masih kuat, ya sebisa saya mampu, saya ikut kegiatan tetangga. Saya pendatang ya, tahun 96 saya masuk sini. Tadinya saya mau diam ya, nggak taunya karena saya sebelumnya di Kelurahan Gunung Parang juga aktif, Pak Lurah benteng ke rumah ke sini bantuin kegiatan kelurahan gitu. Terus saya masuk ke LKMD atau apa yang dulu namanya itu ya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelurahan, benteng. Ya ikut biasa aja. Kebetulan saya aktif di RW, dulu saya di Jalan Surya Kencana rumah, itu juga aktif karena diajak ikut terjun kegiatan masyarakat. Jadi RW itu pemilihan kalau itu. Saya juga nggak tahu dicalonkan. Oh, jadi bukan Bapak yang nyalonin lah. Bukan, dicalonkan warga. Dulu pemilihannya di SMP 11 itu. Luar biasa kok di sini, bagus. Kerjasama kita bukan kerjasama mesti diatur-atur enggak, tapi wajar-wajar aja. Kalau lebaran, mau lebaran haji saya pasti dapat kiriman. Pasti kupat itu kalau lebaran tuh sekitar ya tetangga sekitar lah. Cuman kalau pas Natal saya juga paling saya kirim nasi, kalau kue kan repot juga, mending kirim nasi aja. Bersyukur ya, senang sekali bisa seperti itu. Cuman memang banyak catatan. Masih ada beberapa golongan atau oknum tertentu yang belum mengetahui bahwa toleransi itu indah, dengan keberbedaan itu bagus gitu ya. Terutama untuk kadang-kadang yang kalau di FKUB itu yang menjadi masalah kalau ada perizinan gereja baru atau ngurus tempat ibadah. Kalau Katolik terus terang nggak ada masalah sih. Cuman ya kitanya juga harus bisa bawa diri gitu. Jadi tahu diri, tahu tempat, kita mesti gimana gitu. Tapi kalau keberagaman kami di FKUB sering ngurusin semacam begitu. Ya dulu pernah tahun 90 berapa ya, Pak Muslim masih sekda. Itu ada pendirian gereja ternyata di tengah masyarakat. Tapi memang sampai sekarang nggak bisa berdiri. Ya. Dan memang saya juga nggak tahu prosesnya seperti apa. Cuman aparat ini mesti tahu sosialisasi tentang contoh SKB 2 menteri itu ya masih jadi ganjalan. Dan yang saya bersyukur itu sebenarnya tahun ini
kita dapat memperoleh semacam suntikan wawasan yang baru dengan kota toleransi itu, karena memang ada beberapa daerah di Sukabumi yang penduduknya campur-campur banyak gitu. Dan kemarin waktu Pak Ade, Ketua FKUB menghadiri moderasi atau rencana launching Kampung Toleransi, mengatakan bahwa sebenarnya kalau itu terjadi, hanya Sukabumi ini masih beberapa kampung-kampung yang heterogen, yang homogen masih banyak gitu. Dan kalau pendapat saya, kita ada, itu sudah mewarnai kok. Kita nggak usah ngapa-ngapain saja bisa berbuat. Artinya kelompok itu bisa bagus gitu. Seperti sekarang FKUB, kegiatan-kegiatan sudah lancar. Seperti kemarin ikut kegiatan di gereja GKI Penginjil Jalan Juanda. Yang dago Pak Lukman Sitorus. Iya. Berarti dari dulu itu toleransi di Sukabumi itu udah bagus, Pak. Sudah terbentuk, tapi makin bagus karena sosialisasi umat dan para tokoh agama bagus. Dulu kan jarang orang Muslim ke wihara paling ngapain kan. Sekarang kalau ada kegiatan, karena wali kotanya mau turun, para tokoh Muslimnya mau turun, sehingga mereka ya menjadi terbiasa gitu, nggak ada yang aneh. Dengan kelenteng nggak aneh, dengan gereja nggak aneh. Nah ini yang harus dijaga terus-menerus kepada generasi-generasi berikutnya. Tapi kalau para tokoh ini berhenti, nanti lost generasi ya susah. Ya terima kasih sebenarnya untuk Presiden Gus Dur ya. Pembuka semuanya itu Abdurrahman Wahid. Walaupun fisik beliau seperti itu, almarhum Gus Dur itu luar biasa. Harapannya juga menyebar ke segala lapisan masyarakat, mengetahui bahwa kita itu banyak yang berbeda, tetapi tidak mengganggu proses kehidupan kita sehari-hari. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Sukabumi Ade Munhiar menyebut, kejadian itu mengagetkan warga Sukabumi. Kurang lebih 17 tahun bertugas, dipercaya menjadi Ketua FKUB, Ade menyaksikan sendiri bagaimana pemerintah daerah, tokoh agama, dan aparat keamanan kembali membuat situasi kembali kondusif. Mudah-mudahan tidak lupa ya, saya waktu itu memang melihat kejadian itu mengagetkan warga Sukabumi memang. Yang tidak disangka-sangka juga terjadilah bom, walaupun bom salah sasaran. Ya. Ini kejadian pada malam Natal, bisa pelaksanaan di gereja HKBP di daerah Jenderal Sudirman di situ, ya. Sehingga meledaknya itu di Jalan Otista, pas dekat rel kereta api, korban lah. Ini sangat menggentarkan Kota Sukabumi, dan kami dari Forum Umat Beragama merapat terus dengan aparat pemerintah, dan memang kita juga punya kewajiban untuk membuat situasi jadi kondusif kembali. Itu kita merapat dengan semua elemen masyarakat, baik dengan pemerintah, Polri, TNI, dan semua untuk kita mengantisipasi. Tapi memang pelakunya juga tidak tahu, memang belum terdeteksi siapa pelakunya. Yang pasti itulah teroris gitu ya, yang sudah membuat gemparnya Kota Sukabumi waktu itu. Ini kan sudah menjadi kasus nasional, ini termasuk bencana kemanusiaan lah gitu ya, yang memang tujuan entah apa gitu ya, ingin mengadu dombakan, ingin memecah belah umat dan lain sebagainya. Kami sebagai warga, Ketua Komunikasi Umat Beragama waktu itu terus merapatkan barisan dengan semua tokoh agama di Kota Sukabumi, mewaspadai ya. Terus sampai piket terjadi waktu itu, penjagaan juga ketat-ketat, bukan hanya gereja, masjid pun dijaga ketat waktu itu ya, khawatirnya sarannya ke ibadah yang lain itu ya. Dan memang sejak itu tidak terdengar lagi ya, dari Kota Sukabumi terjaga betul-betul. Terus semua elemen kita juga punya
kewajiban yang sama dengan semua masyarakat, terutama tokoh agama yang bisa mendamaikan, menyejukkan masyarakat. Sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi wilayah kota Sukabumi. Ya kayaknya sekarang mungkin sudah tidak lagi ya, karena kejadian cukup lama ya. Tapi tetap kita waspada. Kemungkinan itu mungkin bisa terjadi. Apalagi di suasana sekarang menghadapi pemilu. Ada kekhawatiran juga. Kita waspada penting gitu ya. Khawatir nanti akan mengacaukan situasi keamanan di negara kita. Inilah yang memang kita waspadai. Jadi kami di FKUB terus selalu berdampingan, selalu saling menjaga ya. Karena kewajibannya kita ini sebagai masyarakat muslim terbanyak di Kota Sukabumi wajib melindungi yang kecil, dan kecil wajib mengayomi juga yang besar atau hormat kepada yang besar. Maka kita akan jalin hubungan kerjasama di antara mereka tokoh-tokoh agama. Jadi masalah kerukunan antar umat beragama sudah selesai sebelum di Kota Sukabumi itu. Sudah terjadi komunikasi yang cukup harmonis lah. 22 tahun kemudian pasca bom Natal, rentetan aksi teror itu nyatanya tidak membuat retak. Hubungan antar umat beragama di Kota Sukabumi justru mempererat. Hal itu terbukti dengan terpilihnya Kota Sukabumi sebagai 10 besar kota paling toleran di Indonesia tahun 2022 dari hasil penilaian Setara Institut. Dari 94 kota yang ada di Indonesia, Kota Sukabumi menduduki peringkat ke-6 dengan skor indeks kota toleran sebesar 5,810 atau berada di atas Kota Semarang di posisi 7 dengan skor 5,783. Kepada sukabumiupdate.com, secara daring Koordinator Riset IKT Setara Institut, Ihsan Yosari mengatakan Kota Sukabumi memiliki kondisi yang baik dalam konteks visi toleransi, alokasi anggaran terkait kerukunan beragama, program perumusan, dan aspek gender yang tertuang dalam RPJMD. Dan secara dinamika masyarakat maupun juga inklusi sosial itu kami menangkap gejala-gejala yang positif di Kota Sukabumi gitu. Misalnya ketahanan sosial masyarakatnya bagus. Kan misalnya gini, kita kan juga perlu membaca tidak ditemukannya peristiwa intoleran di suatu kota, tapi pada saat yang sama terjadi banyak peristiwa intoleransi di kota lain. Misalnya penyegelan rumah ibadah di Depok, di Garut misalnya gitu ya Mas. Itu kan masih skop Jawa Barat ya. Nah, tapi tidak bergulirnya efek domino ke Sukabumi, itu kan juga mencerminkan adanya ketahanan sosial di masyarakat. Kan sebenarnya kalau misalnya ketahanan sosial itu tidak ada, efek domino itu bisa terjadi aja. Apalagi tadi Mas mention misalnya di Sukabumi ada Ahmadiyah misalnya kan. Nah itu kan ketika di kota-kota ada peristiwa pelanggaran terhadap kelompok tersebut, tinggal domino aja efeknya gitu kan. Tapi kan nggak terjadi. Nah itu mencerminkan juga kita membaca sebagai bentuk ketahanan sosial di Kota Sukabumi. Dari tahun ke tahun, langkah pemerintah di Kementerian Agama dari mulai moderasi, kita sudah bekerja sama dengan Ormas, yaitu Nahdlatul Ulama. Kita membuka di sana itu rumah toleransi yang dihadiri launchingnya itu dari unsur Kementerian Agama, dari pengurus Nahdlatul Ulama sendiri, dan dihadiri juga oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan Forkopimda lainnya, juga semua perwakilan lintas agama hadir waktu itu. Nah hari ini juga kita berkembang lebih spesifik bahwa di tahun ini kita launching, kemarin sudah dilaunchingkan di Kementerian Agama tentang kampung moderasi, yaitu yang bertitik di Kecamatan Gunung Puyuh dan di Kecamatan Cikole. Mudah-mudahan program yang dibuat dan dilaunchingkan ini akan nanti menjadi bekal kita untuk lebih meningkatkan Kota Sukabumi menjadi kota toleran. Pesantren di Kota Sukabumi itu ada hampir 114 pesantren yang terdata resmi ada izin operasionalnya dan terdata di aplikasi EMIS kita. Kemudian madrasah diniyah juga ada 189 madrasah diniyah. TPQ 89. Wajar, mereka menurut undang-undang pondok pesantren itu semuanya adalah santri. Maka wajarlah dari dulu
Kota Sukabumi menjadi hari santri. Makanya sebagai kota santri, maka wajarlah kalau misalkan kita harus meningkatkan religiusitas kita dalam memahami agama, baik agama Islam ataupun non-Muslim. Mereka agar bahagia, agar tentram melaksanakan kepercayaannya masing-masing sesuai agamanya masing-masing, dan betah di Kota Sukabumi, menjaga dan merawat Kota Sukabumi itu sendiri. Jadi memang saya selaku Ketua FKUB dengan sahabat-sahabat pengurus FKUB dan tokoh agama yang lain yang masyarakat tidak pernah punya niatan sebetulnya bahwa ini akan dinilai oleh siapapun. Ya. Kan tugas kita bergabung dengan komunitas agama itu ingin membangun Kota Sukabumi yang regreg pageh repeh rapih, itu bahasa Sunda. Itu kan sudah moto Jawa Barat. Yang kedua, memelihara kerukunan ya, antar umat beragama, menjaga keamanan, kedamaian, sehingga terwujud masyarakat yang harmonis begitu ya. Nah, itulah tugas pokok kita, sehingga kami dengan teman-teman di FKUB dan selalu berkoordinasi satu dengan yang lain dan dibuat rutinitas bertemu. Kita kunjungan ke gereja, kunjungan ke vihara, kunjungan ke pura ya, untuk menampung aspirasi. Barangkali ada kendala dalam peribadatan dan sebagainya. Alhamdulillah selama ini tidak ada. Ya. Kami sudah membentuk apa yang diharapkan oleh pemerintah, sudah kami lakukan. Pertama, kami sudah membuat, mencanangkan dan menetapkan kampung kerukunan. Sudah kami lakukan. Kemudian kemarin bulan 2022 awal kami sudah menetapkan rumah toleransi, tempatnya berkumpul penaung para tokoh agama. Sebulan yang lalu kami sudah mencanangkan kembali dengan Kemenag kampung moderasi beragama, sudah dilakukan. Itulah program-program yang akan menunjang kerukunan. Ya. Ada 2 kelurahan yang ditetapkan, pertama Kelurahan Gunung Parang dan Kelurahan Karamat untuk moderasi untuk kerukunan, Kelurahan Selabatu yang depan Islamik ini. Sedangkan yang rumah toleransi ada di rumah NU di sana di Balandongan, di Sikpada. Ini sudah kami lakukan apa yang diinginkan oleh program pemerintah. Sekarang banyak-banyak kampung, ada kampung Jakat, kampung Anu banyak. Memang itu intinya ingin membangun kebersamaan, intinya sama ya. Gitu. Di depan ini Selabatu nih ada gereja Pantekosta, sampingnya ada Advent, ke atas sedikit ada Santo Yosef gereja, di tengahnya ada masjid, kemudian kesananya ada gereja Pasundan, di utara dikit pas mau Jayan Bangkala ada Wisma Ekomene. Ekomene itu dihuni oleh 7 gereja, 7 aliran di satu ruangan yang ini. Ke bawahnya masjid, terus sampai ke bawah dari ini ada Masjid Ahmadiyah, namanya Bilal. Mereka harus bekerjasama, tidak ada percecokan, tidak perdebatan, tidak ada konflik di situ. Dikhawatirkan oleh mereka ahli pengamat bakal di tempat konflik, ternyata tidak. Dari wawancara dengan para tokoh agama di Kota Sukabumi, SukabumiUpdate.com menemukan pernyataan yang sama. Mereka umumnya sangat mengapresiasi atas diperolehnya status kota toleran yang diraih oleh Kota Sukabumi. Sukabumi ya, kota toleran ya. Sukabumi kota toleran ini tahun ini masuk sebagai dari Setara Institut ya, kota toleran yang ke-6. Kota toleran itu memberikan makna bahwa seluruh keberadaan 5 agama yang diakui oleh negara itu diberi hak untuk beribadah, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berkarya di Kota Sukabumi tanpa ada diskriminatif. Saya kira begitu, dan terlebih ada jiwa saling menghormati, saling menghargai walaupun berbeda-beda agamanya. Ya, saya kasih contoh saja lah ya praktik toleransinya ya. Di Sukabumi ini gedung gereja yang kita bangun ini adalah hasil daripada sebuah jiwa toleransi. Karena waktu ngebangunnya, kita perizinannya kita urus sesuai dengan
peraturan pemerintah, ya, di mana 2 SKB pemerintah itu dalam negeri dan Menteri Agama mensyaratkan, ya, harus ada tanda tangan warga dan juga harus ada KTP-nya, dan semua berlangsung dan baik. Dan dari mulai RT RW, lurah, camat, begitu ya, sampai wali kota akhirnya mengizinkan, memberikan surat izin, itu menunjukkan memang di Kota Sukabumi bisa memberikan ruang untuk kami bisa membangun gedung gereja. Yang kedua, prakteknya lagi adalah karena sudah bergaul dengan rekan-rekan para kiai, terus para dari Hindu, dari Buddha, dari Katolik, para pastor, kita selalu menjalin relasi yang baik. Nah, kalau ada acara keagamaan, misalnya untuk kita saja dulu pas Natal, itu rekan-rekan datang ke sini. Rame-rame malah dengan wali kota. Nah, pas lagi Lebaran, saya datang ke berlebaran ke rumah wali kota, ke rumah rekan-rekan yang FKUB, terus kumpul-kumpul lagi, sering makan bersama. Karena prinsipnya gini, kalau tokoh agama itu bisa memiliki kesehatian, pola pikir yang sama, warganya atau pengikutnya juga bisa memahami hal yang sama. Teladan gitu ya. Teladan, ya. Nah, itu makanya kalau pemimpin teladan, ya. Teladannya memberi kata-kata penguat, tidak memprovokasi, ya, tapi mendorong, yuk jaga, kita ini satu bangsa, satu tanah air. Walau berbeda agama enggak apa-apa, wong nggak ada manusia yang sama, diciptakan Tuhannya udah beda-beda kok, ya. Kelihatannya gitu, praktek-prakteknya cukup banyak, dan saya merasakan tuh bagaimana rekan-rekan para kiai-kiai itu, rekan tokoh agama itu nggak sungkan tuh, datang ke gereja juga nggak masalah. Dan saya udah pernah diajak ke Masjid Agung sekali-kalinya, walaupun saya rada kaget. Persembahyangan umat Hindu di Sukabumi berjalan lancar sesuai dengan hari-hari raya dan hari-hari persembahyangan umat Hindu, di mana kita pelaksananya banyak di malam hari karena didominasi kegiatan oleh siswa biar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi untuk waktunya dominan kita melaksanakan pada malam hari setelah makan malam. Fasilitas memang ini fasilitas dinas, jadi untuk fasilitasnya sudah lengkap, ya, sesuai dengan konsali tata cara rumah ibadah umat Hindu, dan tempatnya sudah representatif, di mana di dalam tempat ibadah ini ada atau berada di lingkungan kompleks Stupa Polri. Jadi kegiatan berjalan dengan lancar. Untuk sampai saat ini kaitan ibadah untuk umat Hindu baik di rumah maupun di Pura Giriwira Dharma ini tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar, aman, terkendali. Ya, memang pada umumnya umat Hindu yang berada di kota dan Kabupaten Sukabumi ini, ya, mayoritas dari TNI dan Polri, ya. Untuk swasta memang sedikit, ya. Jadi ya istilahnya rata-rata menengah ke atas lah untuk umat Hindu yang ada di Sukabumi. Kaitan dengan budaya, khususnya budaya Bali dan kultur budaya Sunda ini, ya, tidak begitu jauh perbedaannya, jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau untuk akses ke pendidikan, Pak, untuk pendidikannya, memang untuk khususnya bagi putra-putri ataupun anak-anak dari umat Hindu ini, sementara pendidikannya kita backup di pura ini, baik untuk nilai, ya, karena di negeri
memang belum tersedia guru-gurunya dan perlu dapat perhatian lah, baik dari pemerintah, dari Pendidikan Nasional ini, Diknas ini, ya Dinas Pedanka ini, ya berkaitan dengan pendidikan putra putri umat Hindu, khususnya yang ada di sekolah negeri, ya, sampai saat ini memang belum ada. Ya mudah-mudahan ke depan, ya memang sudah berapa kali, karena saya juga di FKUB sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan tokoh-tokoh agama, tapi follow up-nya sampai saat ini ya belum terselesaikan, ya. Jadi masih kita laksanakan secara istilahnya mandiri yang dilaksanakan di Pura Giri Wiradharma ini. Menjadi Sukabumi kota tertoleran ke-6 itu tidak mudah. Banyak perjuangan di masa-masa yang kemarin itu sehingga kita dapat meraih peringkat itu. Tentu ini semua berkat kerjasama setiap umat beragama yang ada di kota Sukabumi, para tokoh agama, kemudian instansi pemerintah, dan semua komponen masyarakat Sukabumi, sehingga menjaga kota Sukabumi tetap tertoleransi, kemudian rukun, damai, dan tenang dalam beribadah. Tentu saja kita dapat menyandang gelar ke-6 ini, ada penilaian dan indeks-indeks tertentu ya. Nah, ini sudah menjadi bukti nyata bahwa Sukabumi ini kondusif dalam arti kerukunan intern umat beragama dan kerukunan ekstern antar umat beragama ini terjaga. Sehingga beberapa tahun lalu kita peringkat ke-10, sekarang peringkat ke-6, artinya ada peningkatan. Dan syukur alhamdulillah masyarakat kota Sukabumi telah cerdas dalam mengolah serta menjaga kerukunan, terutama dari berita-berita yang di luar simpang siur dan kadang itu menyulut perselisihan. Saya bersyukur karena tokoh agama di Sukabumi serta aparat pemerintah, dalam hal ini wali kota dan jajarannya, Kementerian Agama, kemudian Kesbangpol, kemudian FKUB bersama-sama menjaga sehingga Sukabumi dapat terpilih sebagai kota tertoleransi ke-6 di Indonesia. Di Sukabumi belum pernah ada konflik tentang rumah ibadah atau pendirian rumah ibadah. Mungkin ini lebih tepat ditujukan kepada katakanlah rumah ibadah minoritas. Di Sukabumi perlu diketahui bahwa untuk agama Buddha, wihara ada 6. Wihara 6 termasuk satu yang baru diresmikan tahun lalu, namanya Wihara Karuna Paramita di Kompleks Setuk Pak Polri. Kenapa? Karena tahun ini angkatan yang ke-52, Setuk Pak Polri itu ada siswa Buddhis, jadi perlu untuk pembimbingan rohani, maka ada di wihara. Nah, terkait masalah pendirian rumah ibadah, terakhir tahun kemarin, tahun ini juga, dari saudara kita yang Kristen, itu ada tempat ibadah yang baru di jalan Penjagalan. Nah, itu baru. Jadi nggak ada konflik sebetulnya, dan sah-sah saja sepanjang itu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan saya mantan anggota FKUB juga merekomendasikan kalau memang itu dibutuhkan dan disyaratkan oleh pemerintah dan disyaratkan oleh ketentuan. Itu saya rasa nggak ada masalah kalau tempat ibadah tidak. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ke depannya seperti di kota-kota lain. Kita sering mendengar tentang pendirian rumah ibadah yang sulit. Nah, itu mudah-mudahan di Sukabumi tidak terjadi. Proses pendirian rumah ibadah juga tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala sepanjang pendirian rumah ibadah itu memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan SKB. Itu kan ada SKB Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Saya rasa nggak masalah kalau Sukabumi misalnya saya contohkan untuk di Sukabumi dengan 6 wihara yang ada itu mengakomodir seluruh umat Buddha yang ada di kota Sukabumi sudah cukup. Tentang peribadatan yang ada saya rasa lancar-lancar saja ya. Bahkan kalau kebiasaan kita diterapkan Pak Wali sejak zaman Pak Musli almarhum, itu setiap tahun aparat pemerintah terutama Forkopimda
itu kalau ada kegiatan tempat ibadah atau misalnya di kita ada waisak itu beliau-beliau datang menghampiri, menyambangi. Kalaupun Kristen saya pun ikut mengamankan tentang peribadatan Natal, Tahun Baru, kemudian Hindu, itu kita ikut berperan serta. Jadi indah. Kadang-kadang kalau Natal terutama kita konvoy, kunjungi gereja-gereja yang kebaktian tanggal 25, tanggal 24 kita kunjungi semua. Dan itu sudah berlangsung lama. Jadi untuk Sukabumi memang layak, saya kira layak untuk mendapatkan apresiasi dari negara tentang toleransi beragama di Kota Sukabumi. Selama ini sih belum ada kita konflik dengan mereka, dengan masyarakat baik-baik saja. Karena kita keberadaan di tempat ini tahun 76 di sini. Wihara kita berdiri tahun 52, saat itu di kelenteng yang ada sekarang. Itu di kelenteng itu. Sedangkan kelenteng itu sendiri sudah lebih dari 100 tahun. Tapi secara keorganisasian keagamaan, kita pakai tempat kelenteng itu tahun 52. Pindah ke tempat ini tahun 76 sampai sekarang. Dan ya nggak ada konflik dengan tetangga, baik-baik saja, nggak ada aduan atau apa gitu, nggak ada. Itu makanya salah satu indikator kita punya peringkat genap tuh mungkin gitu, ya kan. Jadi baik-baik aja. Kita sebetulnya di Kota Sukabumi komplit ya. Semua agama itu ada. Kemudian FKUB-nya pun alhamdulillah ini kegiatannya ada. Terus tempat-tempat peribadatannya pun itu semua tempat ibadah dari semua agama ada. Kalau di Kota Sukabumi ini bersentralnya di Sriwidari. Di sana ada pura, ada gereja, ada masjid juga. Ya. Kemudian di sini pun di daerah Warudoyong pun kan ada selalu dibuka wihara ada. Nah, semua tokoh-tokoh lintas agama sampai saat sekarang mungkin ini menjadi bahan penilaian juga. Kota Sukabumi ini termasuk kota yang aman, kota yang tentram, jauh dari kericuhan terutama masalah-masalah tentang lintas agama. Walaupun isu SARA selalu muncul, tetapi semua lintas agama di Kota Sukabumi itu bisa bersatu. Oke, perbedaan itu ada, tapi tidak lantas perbedaan dengan adanya perbedaan ini semua agama harus sama, tidak. Tapi kami pun punya konsep, ini sudah sepakat dengan semua lintas agama. Kami sering ngobrol di rumah toleransi juga. Janganlah karena satu perbedaan menjadi perpecahan antar lintas agama. Tapi justru dengan adanya perbedaan ini kita harus bisa membuat persatuan. Jadikan perbedaan sebagai persatuan. Jangan pernah memaksakan perbedaan itu menjadi persamaan. Karena sampai kapanpun yang namanya beda itu tidak akan sama. Agama Muslim tetaplah Muslim, non-Muslim tetaplah non-Muslim. Dan kami pun punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Dalam ritual ibadah itu tidak akan tetap sama, tetapi saling menghargai. Itu terjalin di Kota Sukabumi. Dengan itulah kita bisa tetap kuat, karena saya selalu menyampaikan terhadap rekan-rekan, dengan menyatu kita akan kuat. Tapi kalau tidak nyatu pasti lulus. Karena dasar kata dari menyatu itu nyatu gitu ya. Selain itu, goresan cerita masa kini tentang praktik kerukunan umat beragama juga dipotret dari pengalaman para pelajar Sukabumi, yakni pelajar Muslim yang menuntut ilmu di sekolah berbasis agama Katolik, serta pelajar beragama Kristen Protestan di sekolah umum.
Kalau bentuk ibadah sih berbagai macam ya. Kalau misalkan yang tiap hari itu pasti sholat. Buat sholat yang lohor itu kan banyak tuh. Kalau misalkan istirahat di ruang OSIS, udah disediain juga buat mukena sama sejadahnya. Mungkin kalau misalkan ada murid-murid yang udah bawa berat nih buku, terus kalau misalkan bawa mukena tambah berat kan, bisa pakai yang di ruang OSIS itu juga. Bersih. Jadi nggak gimana-gimana, nggak jorok kayak gitu. Jadi masih bisa dipakai dan layak pakai sih buat murid-muridnya semua. Buat sholat. Terus kalau misalkan kita ada misa kan biasanya itu ada misa awal tahun, ada misa Paskah. Nah itu tuh biasanya kita ngundang ustadz sama ustazah. Jadi yang buat putra dan putri itu dipisah dan kita ada intausiah. Jadi buat pematerinya itu menyampaikan hal-hal yang mungkin berguna buat murid-murid Islamnya. Yang kemarin itu contohnya kita sempat dijelasin juga tentang toleran beragama sama ustazahnya dari Hatoy ya itu. Terus ada sempat apalagi ya yang kemarin itu sempat dijelasin juga soal sholat sama mungkin ya tata krama dasar lah gitu sih Kak. Terkait kegiatan ibadah di sini ya, pertama kayak tadi dari tausiah sendiri waktu aku lagi ikut tausiah tersebut, kita diajarin juga tentang beberapa hal mengenai apa yang dilarang dilakukan dan apa yang harusnya dilakukan dengan baik. Nah di sini juga untuk ibadahnya karena kita cuma sampai jam 3 ya, kita sholat zuhur di ruang OSIS bersama dengan adik kelas atau kakak kelas. Dan untuk di ruang ibadah tersebut juga udah bisa disebut bersih banget dan emang nyaman ya buat ngelakuin ibadah di ruang OSIS tersebut. Menurut Advent sendiri sih udah bagus banget ya toleransi di Sukabumi, soalnya kayak misalnya ada yang Jumatan nih, kita yang Kristen juga ikut menghargai, kayak gak style musik yang terlalu besar kayak gitu. Terus buat dari agama muslimnya sendiri, kalau misalnya kita kayak beribadah kayak gitu, mereka juga ikut menghargai kalau di kawasan gerejanya Advent. Jadi kayak sudah saling mengerti gitu. Kalau pas puasa sendiri sih lebih diem-diem aja gitu, kayak mereka lagi pada puasa, aku bawa minum misalnya, aku lebih kayak mereka lagi pada merhatiin ke sana nih, aku langsung minum aja kayak gitu, kayak gak diajak, Bu pengen minum ya kayak gitu. Yang lumayan hal kecil tapi di aku tuh membekas gitu. Kalau misalkan lagi bulan Ramadan, itu teman-teman aku tuh biasanya kalau misalkan ada yang mau minum atau makan itu minta izin dulu ke aku. Jadi kayak izin dulu ya mau minum, maaf ya, itu tuh minta maaf. Jadi itu tuh sebenarnya hal kecil ya. Sebenarnya kita kalau misalkan aku sendiri kalau misalkan lagi puasa terus ada yang minum sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi mereka izin ke aku dulu, itu salah satu hal yang kayak ngebekas gitu, kayak wah ya sebenarnya nggak usah tapi makasih gitu udah ngehargain. Kalau dari aku gitu sih. Keberhasilan Kota Sukabumi meraih peringkat 6 dalam laporan IKT 2022 menjadi kejutan bagi pemerintah Kota Sukabumi. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi saat diwawancarai di rumah dinasnya. Fahmi menilai pencapaian ini sangat dimungkinkan sebagai dampak keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Sukabumi. Ya, alhamdulillah. Tentunya ini bagi kami, bagi pemerintah Kota Sukabumi adalah sebuah kejutan. Ya, kami tidak menyangka kalau kami bisa mendapatkan prestasi sebagai kota paling toleran, peringkat ke-6 ya. Tetapi di sisi lain kami menyadari benar ini bisa jadi karena dampak atau efek keterlibatan seluruh pihak dalam rangka kita menjaga kerukunan di kota yang kita cintai ini. Saya melihat terjadi harmonisasi yang kuat ya, karena dalam sejarah, apalagi kalau kita tarik dalam sejarah Belanda ya, Sukabumi ini kan disebut sebagai dan dijuluki Niza van Java, artinya kota yang mempesona. Mempesona bukan hanya sekedar alamnya, bukan hanya sekedar warga masyarakatnya, tetapi juga kerukunannya. Ini yang bagi saya, sejarah ini yang tidak bisa dipisahkan. Makanya sampai dengan saat ini, kerukunan tersebut tetap kita jalin dalam berbagai kesempatan dengan berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, termasuk juga bagaimana kita mengkolaborasikan komunikasi dengan para pemangku lintas agama.
Nah, dalam konteks pendirian rumah ibadah, FKUB ini menjadi leading utamanya. Di sana ada Kementerian Agama, di sana ada pemerintah daerah. Jadi di sanalah kemudian terjadi proses diskusi, proses kita mengikuti alur yang telah ditetapkan untuk pembangunan rumah beragama, rumah beribadah, dan juga di sana terjadi sebuah proses tadi, baik dari sisi dokumen, baik kita kaji dari berbagai aspeknya. Nah, peran FKUB inilah yang kemudian menentukan sampai pada akhirnya kemudian memutuskan bersama Kementerian Agama dan juga pemerintah daerah layak atau tidaknya di sebuah lokasi, di sebuah tempat dibangun rumah ibadah baru. Dan alhamdulillah bersyukur sampai dengan saat ini tidak pernah ada masalah terkait pendirian tempat ibadah baru. Ya, Kota Sukabumi itu kecil, jumlah penduduknya juga nggak banyak, tapi ternyata kompleksitasnya luar biasa, apalagi ketika berbicara terkait hubungan antar umat beragama. Kami berupaya menjaga supaya kerukunan ini tetap terjadi antar pemeluk agama. Di awal tadi saya sampaikan bagaimana kami melakukan komunikasi. Makanya saya ini rutin mengumpulkan para tokoh-tokoh agama, lintas agama, saya rutin. Saya rutin mengunjungi teman-teman yang non-muslim itu di lokasi-lokasi tempat ibadah mereka. Sekedar mengucapkan salam, sekedar melihat proses pelaksanaan ibadah yang mereka lakukan, dan juga sekedar menyampaikan ucapan dan menyampaikan rasa terima kasih karena kita semua telah memberikan dukungan yang sangat berarti untuk kerukunan antar umat beragama. Kata kuncinya, menjaga konsep religius adalah komunikasi sehingga kita mampu menghormati perbedaan yang ada. Insya Allah, perbedaan ini menjadi sebuah berkah untuk kita semua ketika kita sama-sama menghormatinya. Itulah hasil liputan mendalam SukabumiUpdate.com berkolaborasi dengan Sejuk tentang toleransi beragama di Kota Sukabumi. Bagaimana? Seru kan? Updaters, jangan lupa untuk menjaga silaturahmi keberagaman di kota toleran ini ya. Saksikan terus video liputan mendalam SukabumiUpdate.com dengan cara subscribe dan ikuti semua media sosialnya. Aku Elsa Nopianti, pamit undur diri, sampai jumpa. Semoga bisa para pendengar bisa paham ya. Penonton bisa tahu bahwa tujuan utama saya adalah mengajak untuk semua masyarakat sebelum memutuskan punya judgement ya, tolong dengar dulu banyak informasi. Kadang-kala kita salah tangkap. Nah, kalau kita tidak menjaga toleransi, kita sendiri Kota Sukabumi yang rugi, warga juga akan rugi. Kita kan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan saya ngomong pernah, ini terakhirnya nih, closingnya nih, matahari itu hanya satu, tapi dia menerangi semua orang tanpa mikir agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Itu hanya satu matahari itu, kita bergantung setiap hari ke sana. Oksigen yang sama saya hirup, saudara juga hirup, diberi Tuhan. Tanpa ini oksigen untuk hanya orang Kristen aja lah ya, orang Muslim jangan, kan nggak ada itu. Sama hujan juga begitu. Nah, Tuhan memberikannya untuk kita, ya kita jagalah. Toleransi itu seperti itulah. Yuk, kita nggak akan mungkin sama. Kita nggak akan mungkin, saya misalnya, yuk Pak jadi Muslim, yang ini ayo jadi Kristen. Enggak semudah itu. Nah, setiap orang punya prinsip keimanan masing-masing. Tapi kita mari saling menghargai, menjaga, memelihara. Itu aja.